021113338 kelas Hukum Ekonomi Syariah 7I. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu review book atau review. Berikut identitas buku, judul buku Hukum Perlindungan Konsumen, penulis Haji Masrukin SHMH, cetakan 2014, penerbit Fakultas Syariah IAIN Surakarta, tebal buku 16 cm x 23 cm dengan jumlah halaman 78 halaman. Fakultas Syariah IAIN Surakarta melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk penerbitan buku sebagai salah satu upaya sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Buku daras ini disusun dalam rangka membantu mahasiswa untuk memperoleh materi praktis dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen di Fakultas Syariah IAIN Surakarta pada jurusan Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Pidana Islam. Buku daras ini sifatnya sebagai pengantar dan penunjang materi perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, mahasiswa tetap diwajibkan membaca buku-buku sejenis yang lain dalam rangka untuk memperoleh materi Hukum Perlindungan Konsumen secara komprehensif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku yang pertama, cover atau sampul buku menarik. Kedua, bahasa dan materi mudah dipahami. Yang ketiga, buku tipis dan ringan jika dibawa. Untuk kekurangan buku, yang pertama, materi kurang lengkap. Yang kedua, banyak kesalahan ejaan dan spasi. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Dalam buku ini ada 7 pembahasan. Yang pertama, sejarah hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Bab kedua, hak dan kewajiban konsumen. Bab ketiga, pelaku usaha. Bab 4, prinsip-prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Yang kelima, perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum perlindungan konsumen. Yang keenam, upaya hukum dalam perlindungan konsumen. Yang ketujuh, keberadaan sanksi dalam hukum perlindungan konsumen. Pada bab 1 ini, yaitu sejarah hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dibagi menjadi subbab, beberapa subbab, diantaranya A. Hak-hak dasar menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang menyatakan bahwa konsumen dimanapun mereka berada di segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu terlepas dari kaya miskin ataupun status sosialnya. Kemudian dijelaskan pula maksud dari hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, yaitu cukup pangan dan papan, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih, serta berkewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. B. Hak-hak dasar menurut WHO yaitu sejak tahun 1997 WHO atau Badan Kesehatan Dunia telah mencanangkan program hidup sehat melalui back to nature atau kembali ke alam. Lembaga itu menganjurkan penggunaan bahan makanan berserat dan tumbuhan tanpa adanya penambahan warna, peningkat rasa, peningkat aroma, dan pengawet buatan. Yang selanjutnya, C. Perlindungan konsumen menurut UUD 1945. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatnya pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Untuk di bab kedua yaitu hak dan kewajiban konsumen, dibagi menjadi beberapa subbab, diantaranya A. Pengertian konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata consumer Inggris atau Amerika, atau konsumen atau konsumen dalam bahasa Belanda. Pengertian dari consumer atau konsumen itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah, konsumer adalah lawan dari produsen. Setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana menggunakan tersebut. Begitu pula dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia, pemberi arti kata konsumer sebagai pemakai atau konsumen. B. Hak-hak konsumen, yaitu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang berikutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Selanjutnya, hak untuk didengar dan pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. C. Kewajiban konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang didapatkan yang terakhir hak atau pengertian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan kejadian. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Menurut pasal 8 ayat 1 PK, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan dari ketentuan peraturan undang-undang, tidak sesuai dengan berat, bersih, isi bersih, dan jumlah dalam lingkungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, bilangan, dan jumlah dalam lingkungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi jaminan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, olahan, gaya, mode, atau penggunaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, tidak ditetapkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan hukum berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang ditetapkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, spesifikasi atau nito, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Selanjutnya, tidak mencantumkan informasi atau penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pelaku usaha pasal 19 PK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan
pada ayat 1 ayat 2 tidak mengharuskan kemungkinan adanya konten berbeda berdasarkan kemudian mengenai adanya unsur kesalahan. Selanjutnya, sebagaimana maksud pada ayat 1 ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Selain diatur dalam pasal 19, hak jual pelaku usaha juga diatur dalam pasal 22, pasal 23, 24, dan pasal 27 PK. Suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses tersebut menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang menjual atau prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, ini dipegang secara hukum. Tanggung jawab produk berdasarkan bagi konsumen. Karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam pengajuan gugatan kepada produsen. Yang pertama, tuntutan adanya kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Yang kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh produksi barang yang tidak diinginkan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan dua ketentuan masing-masing. Terdapat pula ajaran hukum yang mengatakan konsumen mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan prestasi law, breach of warranty,
pengajuan perjanjian dan undang-undang perikatan yang lahir karena dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat saja pada pasal pada bab 6 yaitu upaya hukum dalam perlindungan konsumen dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, A. Upaya hukum di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK adalah lembaga yang bertugas penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang telah merugikan konsumen. B. Upaya hukum melalui pengadilan. Jika melalui peradilan, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah lingkungan peradilan umum. Dalam pengajuan gugatan melalui pengadilan, penggugat dapat menuntut ganti rugi, baik ganti rugi material maupun imaterial. Ganti rugi atas kerugian konsumen yang mengakibatkan sakit dapat berupa 1. Pengembalian uang dan atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Untuk bab 7 yaitu keberadaan sanksi dalam hukum perlindungan konsumen dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu A. Keberadaan sanksi perdata. 1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali dan tidak akan terulang kembali yang diderita oleh konsumen. Cara-cara yang ditempuh apabila para pihak yang bersengketa menempuh jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, yaitu diupayakan ditempuh dengan saling memaafkan, dengan jalan perdamaian, dengan penggantian ganti rugi baik ganti rugi material ataupun imaterial. Jika jalur non-litigasi tidak berhasil atau salah satu pihak mengingkari, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua, penyelesaian melalui pengadilan. Dalam pengajuan gugatan melalui pengadilan, penggugat dapat menuntut ganti rugi baik ganti rugi material ataupun imaterial. Ganti rugi atas kerugian konsumen yang mengakibatkan sakit dapat berupa pengembalian uang dan atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. B. Keberadaan sanksi administratif. Sebagai industri kecil, biasanya industri tersebut diwadahi dalam sebuah koperasi yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri. Salah satunya mengenai sanksi bagi anggota koperasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sanksi bagi pelanggar hukum dapat berupa surat peringatan tertulis tahap 1 disertai pembinaan, surat peringatan tertulis tahap 2 disertai pembinaan, dan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.
C. Keberadaan sanksi pidana. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi menggunakan tindakan ditujukan pada prevensi khusus, yaitu untuk menjaga keamanan masyarakat. Hukum pidana bersifat ultimum remedium, yaitu hukum pidana digunakan sebagai senjata terakhir jika sanksi-sanksi lain tidak mempan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana adalah cara ampuh untuk membuat jerah para pelaku pelanggaran konsumen, bukan malah sebaliknya. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam UU-PK nomor 8 tahun 1999 pada pasal 61 sampai 63. Demikian adalah review buku Hukum Perlindungan Konsumen karya Haji Masrukin SHMH. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.